Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Biru, tempat kita ngobrol tentang berbagai hal yang inspiratif, bermanfaat, dan pastinya penuh makna. Halo Sobat Biru semua, gimana kabarnya nih? Gimana puasanya? Gimana ibadahnya? Karena bentar lagi kan kita udah mau lebaran ya. Dan saya, Adri Agustiningrum, kali ini saya ditemani oleh Ibu Eni. Selamat datang Bu Eni, bisa kenalan dulu dong? Bu Eni. Halo semuanya Sobat Biru, salam kenal. Saya Bu Eni, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang hari ini diminta oleh Mbak Ningrum untuk hadir di Bincang Biru ya. Terima kasih Mbak Ningrum atas undangannya. Sama-sama. Jadi Bu Eni itu adalah dosen bimbingan Dan konseling. konseling. Iya. Bu Eni aslinya mana Bu ya kalau boleh tahu? Oh, aslinya jauh sekali nih, 1.400 km dari sini. Saya aslinya Bengkulu, Sumatera, Oh. jadi saya ke sini mulai tahun 2017 ya, Oh, kemudian udah masuk cukup ke lama ya. Untidar 2021. Oh, jadi tinggal di Magelang dulu 3 tahun, terus baru di Untidarnya 2020 ya. Ya, sebelumnya saya di Semarang, kemudian ke Oh, Magelang di 2020-an. berarti ini kan kita udah vibes-nya terasa sekali ya Lebaran ini ya. Wah, Udah benar-benar 3 ya. hari menjelang Lebaran ini vibes-nya udah terasa. Berarti Bu Eni Lebaran itu pasti mudik nggak? Pulang kampung nggak? Dibagi ya, satu Oh, tahun di tempat suami, kemudian tahun berikutnya di tempat saya, di keluarga saya di Bengkulu. di suami di mana? Suami saya di Klaten, Oh, jadi tetap mudik dong. mudik Tetap dua-duanya. tetap apa ya? Tetap merasakan euforia mudik. Tetap merasakan macet-macetnya mudik, persiapan Iya, lebaran. ribetnya, packingnya, senengnya ya. Iya, betul. Apakah Lebaran itu hanya identik dengan mudik atau gimana sih kalau menurut Bu ini? Kita langsung masuk ke topik ya teman-teman. Jadi topiknya hari ini adalah Lebaran dan memaafkan gitu. Jadi gimana menurut Bu ini? Lebaran atau hanya identik dengan mudik, identik dengan makan enak atau identik dengan apa sih menurut Bu ini? Karena jauh dari keluarga nih ya Bu, jadi merasa Lebaran itu adalah momen untuk bertemu dengan keluarga, untuk menyambung silaturahmi, saling memaafkan, saling bercengkrama, yang selama ini mungkin hanya dilakukan lewat via telepon gitu ya, tapi melalui Lebaran bisa meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah dilakukan mungkin selama ini, agar tidak ada beban di dalam hati dan juga memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Pun kalau tidak sempat saya bertemu dengan teman-teman rekan kerja yang mungkin juga mudik ataupun teman-teman saya ketika sekolah dulu, tentu lewat telepon yang sangat mudah sekarang, momen untuk saling memaafkan dan meminta maaf adalah di saat Lebaran gitu ya. Iya, jadi apa ya sebenarnya yang paling penting, paling di, ditonjolkan di momen Lebaran ini adalah proses maaf memaafkan ya Bu ini dengan semuanya, dengan siapapun ya. Tapi kan sebenarnya memaafkan dan prosesnya itu apakah hanya sekedar aku minta maaf ya atau maaf lahir batin, selamat Lebaran dan maaf lahir batin hanya sekedar sampai di situ saja atau nanti akan ada apa ya di dalam hati itu sebenarnya harusnya seperti apa sih atau hanya ada di dalam di atas Lisan iya doang lisan gitu saja ya. gitu gimana? Kalau saya memakai Lebaran itu kan dengan kata suci ya, kembali fitri, kembali suci. Jadi memang momen dimana kita ditempa oleh Allah selama 1 bulan untuk menjadi lebih baik, kemudian melanjutkan ketika selesai Ramadan gitu ya. Lebaran menjadi hari kemenangan, kita bisa melewati tantangan itu. Gitu. Nah setelah kita mau meminta maaf atau memaafkan orang lain tentu harus dimulai dari hati karena banyak dari kita mungkin merasa bahwa meminta maaf itu adalah sebuah gengsi selama ini, tidak bisa kita lakukan setiap hari. Nah, momen Lebaran itulah kita gunakan untuk menyucikan hati kita dan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Iya sih, cuman kadang apa ya, ketika lebaran itu jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban Iya. untuk mungkin dengan tradisi yang ada misalnya entah sungkeman atau apa, bagaimana cara kita benar-benar ikhlas meminta maaf kepada orang terdekat kita, bahkan mungkin kita tuh kan ketemu sama orang yang hanya sekali ketemu ya dalam setahun itu misalnya Mungkin ya. dalam lebaran itu tuh tetap tetap kita harus minta maaf itu tuh gimana caranya biar hati kita tetap ikhlas mantep gitu minta maafnya tuh gimana sih? Kalau saya ya, yang pertama harus kita
punya ilmunya dulu. Maaf itu apa sih? Iya, iya. Meminta maaf itu kenapa? Iya. Bagaimana? Dan kenapa harus meminta maaf? Jadi memang yang pertama kali harus kita ketahui bahwa maaf itu untuk apa? Kenapa harus meminta maaf? Jadi kalau saya memaknai, memaafkan atau meminta maaf itu lebih kepada membersihkan hati kita agar kita tidak punya beban. Kalau dalam konsep bimbingan dan konseling ya, kita itu harus menyelesaikan permasalahan yang ada sebelum permasalahan itu muncul dan bertambah besar. Jadi ada nama konsep unfinished business. Jadi permasalahan yang belum selesai sebelumnya berdampak buruk pada kehidupan kita di kemudian hari. Misal saat ini kita sudah dewasa, ternyata di saat waktu kita kecil, kita pernah sakit hati nih dengan seseorang, kita belum meminta maaf atau memaafkan dia secara langsung karena dia mungkin tidak minta maaf ya sama kita. Nah, momen Lebaran ini gunakanlah hal itu untuk menyelesaikan permasalahan yang pernah muncul, menyelesaikan kedongkolan yang pernah ada, sehingga perasaan-perasaan benci, marah, karena ketika kita tidak bisa meminta maaf terhadap kesalahan yang kita punya, ada beban di dalam hati. Ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, ada beban juga di dalam hati. Padahal beban di dalam hati itu membuat kita merasa berat untuk melangkah, terganggu hatinya. Bisa jadi dalam satu kejadian memaafkan orang lain tidak masalah, tidak dimaafkan kesalahan orang tersebut. Tapi kalau perasaan sakit hati, marah, benci ini terus ditumpuk, jadi kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti itu benar adanya. Jadi kalau lama-lama ditumpuk perasaan marah, perasaan benci, maka perasaan ini akan membuat menggerakkan kita dalam berperilaku. Jadi kalau selama ini kita merasa kecewa dengan seseorang, tidak dimaafkan orang itu, rasa kecewa ini bisa membuat kita berperilaku yang tidak natural ke orang lain. Bisa jadi kita menjadi seuzon nih. Oh, kalau saya berbuat baik sama orang, nanti saya dikecewakan. Muncul perasaan Iya, langsung seuzon seuzon ya, seperti langsung negatif thinking ya. betul. Jadi kalau kita tahu ilmunya bahwa memaafkan itu bisa membersihkan hati, bisa menenangkan jiwa, bisa menenangkan pikiran, maka momen Lebaran ini akan kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk meminta maaf maupun memaafkan orang lain. Iya sih, cuman apa ya, banyak sekali permasalahan ya sebenarnya yang pasti akan mengganjal Sobat Biru dan teman-teman semua. Jadi pastikan dengan sadar ya, siapapun itu kalau memang kita ada ganjalan itu kita wajib minta maaf, apalagi kita merasa lebih muda ya. Kalau di Indonesia itu kan pemuda itu yang meminta maaf iya, duluan. ya nggak menutup kemungkinan untuk yang lebih tua juga punya salah sama kita, cuman kan seyogianya ya, yang lebih muda yang Meminta maaf. Ada satu prinsip yang sering saya gunakan ya Mbak, bahwa sebagai manusia ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau kita sebagai individu merasa kita bisa mengontrol orang lain untuk meminta maaf kepada kita sebagai orang yang mungkin mereka pernah berbuat salah kepada kita, itu adalah sebuah kesalahan. Karena akan membuat kita merasa tidak bisa mengontrol orang lain, itu membuat kita merasa dongkol karena orang itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau konsep yang kita pegang adalah sebagai individu kita bisa mengontrol diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tugas kita meminta maaf. Terlepas dia mau memaafkan atau tidak, itu bagian dari kontrol dia gitu ya. Kemudian sebagai individu tentu ketika orang lain berbuat salah, kita tidak menutup kemungkinan kita lah penyebabnya. Sebagai individu yang bisa mengontrol diri, berarti salah satu yang bisa kita lakukan adalah meminta maaf. Terlepas beliau mau meminta maaf kembali kepada kita dengan tulus atau ikhlas, itu adalah bagiannya. Setelah kita minta maaf, jika itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berbuat baik, cukup tidak boleh berharap bahwa orang lain akan berbuat baik lebih kepada kita. Jadi kalau sekarang banyak di sosmed mengatakan bahwa jangan berharap kepada manusia, maka kamu akan kecewa. Disinilah momennya. Kalau kita memang mau berbuat baik semampu kita, jangan mengharap perbuatan baik dari orang lain, tapi berharaplah kepada Allah, maka Allah akan memberikan hal baik kepada kita dengan cara apapun. Iya, saya juga pernah baca di sebuah buku itu ada konsep yang namanya dikotomi kendali. Jadi ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang salah satunya itu yang bisa kita kendalikan adalah kontrol kita sendiri. Jadi ya benar kita minta maaf dengan tulus, tapi kan kita tidak bisa mengendalikan
orang itu akan memaafkan kita atau enggak kan, dan itu berdasarkan buku yang saya baca itu nggak perlu dipikirin terlalu berat, iya kan? Jadi yang udahlah, kita udah maksimal, kita udah tulus, mereka akan memaafkan kita atau enggak, mereka akan memberikan timbal balik yang sama atau tidak, itu tidak perlu kita pikirkan terlalu berat, karena kayak malah jadi beban pikiran ya buat kita ya. Padahal kan kita sebagai manusia itu ada kapasitasnya dalam berpikir atau mengingat sesuatu. Terkadang kalau kita memenuhi pikiran dengan sesuatu yang negatif terus, kok orang ini jahat ya sama saya, kok orang ini tega ya sama Iya, saya. iya. Banyak hal yang kita pikirkan yang membuat kita merasa terbebani. Akhirnya kapasitas kita yang mungkin 10 tadi sudah dipenuhi dengan 7 pikiran negatif, tiganya baru pikiran positif, nah kan berat. Pikiran akan berat, makanya alangkah baiknya 10 kapasitas berpikir ini, misal katakanlah saya umpamakan, kita penuhi dulu dengan sesuatu yang positif. Bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa menyapa duluan, kita isi dengan pikiran ke depan saya mau jadi apa ya, ke depan oh saya mau jadi seorang guru nih, seperti sobat guru yang ada di sini nih, saya mau jadi seorang guru, berarti persiapan apa yang harus dilakukan saat ini, bukan fokus pada hal-hal negatif yang membuat kita kecewa, yang tadi tidak bisa kita kontrol Iya. perilaku orang. Kalau kita kebanyakan pikiran negatif, itu efeknya apa ya Bu ini ya? Dampaknya ke kita sendiri tuh ada nggak sih? Ya, banyak hal yang bisa berdampak terhadap diri kita kalau kita berbanyak berpikir hal negatif. Iya. Hal yang selalu kita pikirkan akan mengarahkan kita melakukan sesuatu. Kalau kita berpikir untuk bersedekah, tidak akan lama kita juga akan bersedekah. Iya. Tapi kalau kita berpikirnya, kok orang itu jahatnya sama saya, kok orang itu membuat saya kecewa terus, kok orang ini, tapi kita tidak bertindak atas kekecewaan yang kita miliki. Kalau kita merasa dikecewakan, berarti kita harus segera bertindak. Apakah kita membuat dia berubah dengan mengatakan, misal, oh kamu jangan seperti itu, hal itu membuat saya kecewa. Atau menarik diri sedikit. Berarti bukan berarti memutus silaturahmi ya, tapi kita membuat bonding atau batasan diri kita ke orang lain. Jadi harus ada langkah. Nah, ketika kita tidak mengambil langkah terlalu berpikir hal negatif, bisa jadi hal-hal yang kita pikirkan itu menggerakkan kita juga seperti itu. Kalau tadi kita takut dikecewakan orang lain, bisa jadi kita juga akan membuat kekecewaan orang lain. Iya, buat orang Karena kecewa. kita itu makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial, tentu kita membutuhkan lingkungan sosial untuk berinteraksi, untuk saling membantu, untuk saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita melihat orang lain sebagai lingkungan sosial, maka kita sebagai individu juga lingkungan sosial bagi orang lain. Kalau kita banyak menyerap energi negatif, bisa jadi kita juga memancarkan energi negatif itu. Tapi kalau kita bisa mengolah energi negatif yang muncul, oh kita sebagai bentuk, oh ini mungkin cara Tuhan untuk membuat saya jadi lebih baik, memaafkan orang lain lebih dulu, kemudian kita bisa memancarkan energi positif kepada orang lain. Kalau ada konsep positif banget sih orang ini gitu ya, positif banget sih, enak banget di deket dia. Bener. Karena positif vibe terus gitu ya. Nah, karena ternyata orang ini bisa mengolah energi negatif yang muncul dalam dirinya sebagai bentuk, mungkin dia olah sebagai oh ini cara Tuhan untuk mengajarkan saya, oh ini cara saya untuk belajar bahwa tidak semua orang bisa sesuai yang saya mau, dan mungkin dengan si A saya bisa bersikap apa adanya, hahaha gitu ya, tapi dengan si B ternyata dia sangat sopan santunnya sangat lebih nih, kalau saya mulai berbuat salah dia akan menghardik saya, mungkin kamu jangan kayak gitu, kayak apa gitu ya. Tapi dengan orang ini saya bisa belajar, ternyata kalau bersikap harus seperti ini. Dengan orang C, oh ternyata orang ini harus bersikap yang seperti ini, berbeda-beda. Jadi lingkungan sosial itu memang ada tantangan tersendiri, dan keterampilan sosial dalam berperilaku kepada orang lain, meminta maaf ketika salah, tidak harus saat lebaran, itu adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap individu agar bisa lebih bahagia dalam hidupnya. Jadi treatment setiap orang tuh emang beda-beda ya. Si A, si B, si C kita nggak bisa menyamaratakan ya. Sama si A seperti kita kasih treatment tertentu oke, tapi belum tentu buat si B. Iya, jadi kita harus jadi orang yang lebih fleksibel mungkin ya. Nggak bisa kalau
banyak yang mengatakan, "Aku tuh cuman kayak gitu, aku tuh gini, mau siapapun Iya, terima banyak aja." yang gitu. Gimana lagi? Aku emang orangnya gini, nggak bisa ya kayak gitu ya Bu ini. Nggak bisa sih kalau menurut saya, karena pada dasarnya setiap kita itu punya keunikan tersendiri. Kalau sesuatu yang unik pun cara responnya juga unik gitu ya. Makanya kalau misal ada konsep mengatakan aku tuh kayak gini, ya udah mau temenan, Ya, ya ayo. ayo. Kalau Kalau nggak enggak, mau temenan, ya udah. Itu egois. iya iya, itu Nah, egois itu ya. egois ya. Walaupun memang ada momen, juga ada kalimat yang mengatakan bahwa jangan pernah dengerin omongan orang. Ya, ada. Ada. Tapi kalau menurut saya itu jangan diambil secara utuh. Ya. Tidak semua omongan orang itu jelek dan tidak semua omongan orang itu bisa kita ambil Iya. benar. Jadi memang harus dipilah dan dipilih agar hatinya bisa mudah memaafkan dan menerima. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kayak konseling ya kita ya. Ya memang konseling ya ini ya. Jadi berarti kayak misalnya ketika kita merasa sedikit tidak nyaman dengan orang, itu kalau kita sedikit menarik diri, kita memberi jarak itu nggak apa-apa ya. Asal tidak terus langsung mengkat, ya itu nggak apa-apa ya. Demi kesehatan mental, Hmm. kita boleh menarik diri, tapi jangan juga menarik diri dengan ngekat tadi ya. Cut, saya tidak mau lagi berteman denganmu, bukan. Tapi memang ada momen di mana sebuah perilaku itu harus diberikan sanksi terhadap perilakunya agar dia bisa menilai apakah perilaku itu memang baik-baik saja untuk orang lain atau tidak. Jadi kalau saya sering memberikan wejangan ya di saat konseling itu salah satunya adalah ketika kita tidak suka dengan perilaku, kita boleh berbicara dengan cara yang baik bahwa kita tidak suka dengan perilaku tersebut. Pun begitu dengan orang tua ya. Kadang orang tua itu punya cara tersendiri terhadap anak. Nah, sebagai seorang anak mungkin kita bisa mencoba untuk berbicara dengan cara yang sangat baik. Walaupun memang tadi bahwa kita tidak bisa berharap apapun terhadap perilaku ataupun respon orang tua terhadap ucapan kita. Iya. Yang kedua, jika memang sudah diucapkan dengan cara yang baik, sudah disampaikan dengan cara yang baik, perilaku orang itu tetap menyakiti, berarti kita cukup boleh menarik diri sebentar, memberikan respon bahwa kita tidak nyaman dengan perilaku itu. Kalau memang tidak bisa dia berubah gitu ya, berarti memang bonding atau batasan ini perlu kita perjelas bahwa memang kita tidak nyaman kalau kita terus-terusan menerima hal seperti itu. Bisa jadi kita yang terganggu mentalnya, misal punya teman toksik ya, apa-apa minta diladeni, apa-apa yang dimau harus dituruti. Iya. Kalau kita sebagai individu, saya banyak ketemu yang mahasiswa di sini itu merasa nggak enak. Oh, saya tuh nggak enak Bu kalau nggak bantuin. Saya tuh nggak enak kalau nggak nurutin. Saya nggak enak kalau harus nolak. Tapi kan kamu harus tahu bahwa sebagai individu itu kamu harus menolong dirimu dulu sebelum orang lain. Kalau kita bisa berenang, nolong orang tenggelam, mungkin bisa selamat dua-duanya. Tapi kalau kita tidak bisa berenang, tapi nolong orang yang mau tenggelam, kayak kita tenggelam Ya, bareng. iyalah tenggelam bersama, hilang bersama nanti jadinya. Oh iya iya iya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang toksik itu agak dikasih jarak dikit nggak apa-apa. Nanti kalau kita nggak bisa ngasih jarak, kita ikutan jadi toksik gitu nggak sih malahan? Bisa jadi ya. Iya kan? Jadi kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita ikut kecipratan wanginya kan? Kalau karena perilaku itu kita menjiplak ya, terkadang kita mengikuti perilaku orang lain. Makanya kalau orang yang kita temani itu suka marah-marah, bisa jadi kita sesekali juga ikut seperti dia. Kalau kita berteman dengan orang yang sabar, kalau kita pemarahnya, bisa jadi kita juga bisa ikut sabar. Memang terkadang ada momen kita bisa mengendalikan diri, tapi kan sebagai individu kita tuh terkadang lost ya, tidak bisa mengendalikan diri. Makanya memilih teman, ataupun bisa jadi kita berteman dengan orang pemarah, tapi kita punya kekuatan yang lebih nih untuk bisa mengendalikan diri atau mengajak dia untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah itu bagus. Tapi kalau kita merasa kok saya ini belum mampu mengendalikan diri, ketemu sama teman-teman sesama pemarah, nah jadi tuh akan jadi mau sama-sama marah, baru kena sulut sedikit gitu ya, bawa motor ada yang klakson di belakang, berhenti dia jauh lagi. Tapi kalau teman yang di belakang duduknya orang sabar,
Udah nggak apa-apa, udah gitu jangan, ya. jangan gitu ya. Aman nih. Tapi kalau dua-duanya sama-sama, Ayo, ngapain itu? Melotot tuh gitu, kita komporin terus ya. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali ke proses memaafkan itu ya Bu ya. Jadi misalnya ada orang yang minta maaf sama kita dan kita pernah punya masalah itu, kita tuh masih mendemnya begitu lama untuk melepaskan, untuk memaafkannya itu gimana ya caranya? Kan nggak, menurut saya itu tuh bukan bukan hal yang mudah untuk mengikhlaskan, untuk merelakan sakit hati yang mungkin mungkin sakit hati yang dulu pernah terjadi gitu, gimana Bu ini? um, kita lihat bahwa tadi yang pertama kita harus tahu dulu kenapa harus memaafkan. Jadi melepaskan beban, katakanlah marah, kesal, benci itu adalah sebuah beban. Gimana cara mengobatinya adalah dengan memaafkan. Nah, kalau kita melihat kita pernah disakiti orang, sama seperti dengan luka ya, luka batin itu lebih lama sembuhnya daripada luka di tubuh atau luka sayatan. Jadi memang butuh waktu untuk bisa memaafkan. Cuman sebagai individu yang tadi bisa mengontrol diri, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kalau kita lama merasa benci dengan orang, itu akan membuat kita membawa beban yang berat, akan membuat kita sulit untuk terus berkembang dan menjalani hidup ke depan. Yang kedua, bahwa memang rasa benci, marah, dan kesal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lupakan sebagai manusia. Karena apa yang sudah ada memori yang dulu ada, itu tidak bisa hilang begitu saja. Karena kita sebagai individu itu tidak akan lupa, kecuali tiba-tiba mungkin hilang ingatan. Baru nih bisa melupakan bahwa orang Itu beda lagi. Iya. Tapi memang kita bisa melupakan sesuatu itu ketika, apalagi kalau kejadian sebelumnya itu sangat menyakiti ya, karena memori kita itu akan mengingat sesuatu kejadian ketika memang itu berkaitan dengan hati, dengan tubuh gitu ya, sangat ingat ketika di sana. Nah, ketika kita tahu konsep ini, maka yang pertama adalah kita harus tahu memaafkan itu benar-benar bermanfaat untuk kita. Dan untuk bisa memaafkan harus diusahakan dari diri. Oke, jangan lupa bahwa kita sebagai individu itu harus kita sayangi selayaknya kita menyayangi orang lain. Jadi kalau tadi sebelum kita menolong orang berenang, orang mau tenggelam kita harus bisa berenang, seperti itu konsepnya. Jadi sebelum kita menyayangi orang lain, sebelum kita memaafkan orang lain, kita harus memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita sebagai individu pernah salah, kita sebagai individu pernah membuat diri kita kecewa, gitu ya, mungkin salah dalam bersikap. Gitu. Berarti yang pertama kali adalah memaafkan diri kita sendiri, bahwa kita adalah seorang manusia yang punya kesalahan, punya kekhilafan, dan punya keinginan untuk berubah. Ketika kita punya keinginan untuk berubah, maka maafkanlah dirinya terlebih dahulu. Jadi salah satu cara untuk memaafkan diri sendiri adalah berdialog. Diriku, terima kasih sudah bertahan hingga saat ini. Diriku, saya maafkan atas semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Tapi ingat, ke depan kamu usahakan untuk tidak melakukan kesalahan itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita adalah individu yang punya kehilapan dalam hidup, maka kita juga bisa memaklumi orang lain. Oh, oke, saya akan memaafkan dia atas kesalahan yang pernah dia lakukan, apalagi kalau dia minta maaf sama kita. Ini akan memudahkan kita untuk memaafkan dia. Yang kedua, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kita berusaha untuk memaafkan dengan sounding dengan diri kita, jadi kita akan terus-terusan mengucapkan maaf kepada diri, untuk mengucapkan kita memaafkan dia, akan membuat kita terbiasa. Ya, terima kasih atas semua rasa sakit yang pernah dia lakukan pada kita, tapi saya bisa memaafkan. Nah, langkah berikutnya yang ketiga, kita mengambil sikap. Apakah kita bisa berteman selayaknya dahulu dengan dia sebelum pernah kejadian tersebut, ataukah kita mengambil jarak agar kita tidak terlalu kecewa. Nah, ketika pengambilan jarak ini bisa dilakukan pelan-pelan, mungkin selama ini tidak bisa negur sama dia nih, karena kita pernah kecewa. Dia senyum, hai, Madingkum, gitu ya. Hai, gitu ya, dengan karena pernah rasa kecewa. Atau hai gue nih, gitu ya, biasanya masih kelihatan gitu kecewa, ya. Tapi kalau kita berusaha memaafkan sebelumnya tadi, langkah pertama, langkah kedua, mungkin kita pernah merasa ya, pertama tadi, aku pernah mencuekin dia, ya Allah maafkan aku, memaafkan diriku. Yang kedua, aku memaafkan dia karena dia udah mulai menunjukkan keinginan untuk berubah. Yang kedua, langkah ketiga, berarti kalau dia tegur, kita mulai mencoba untuk semua. Ya mungkin
bisa mengkomunikasikan. Kalau dia datang, saya minta maaf ya, iya saya sudah memaafkan, jangan diulangi ya. Boleh kita mengungkapkan itu. Jangan lagi ya seperti itu. Dan nanti langkah berikutnya sikap. Apakah kita bisa bersikap sebaik-baik yang kita mampu, bukan langsung berubah menjadi kayak dulu hai cintaku enggak ya, tapi dia negur hai Mbak Weni, hai, itu cukup. Senyum itu menunjukkan, tapi dengan ikhlas ya, nanti dia akan berdampak baik ke hati. Pelan-pelan, pelan-pelan, luka itu akan pelan-pelan sembuh. Tapi kalau memang memilih untuk, Bu, kak saya tidak nyaman ya kalau harus berbuat baik seperti dulu sama atau berteman baik seperti dulu, ya cukup anggap sebagai kita pernah kenal, kita pernah baik. Karena sebaik-baiknya seseorang pasti ada kesalahan dalam dirinya. Tapi seburuk-buruknya seseorang Pasti ada pasti ada baiknya. baiknya. Jadi kita lihat bahwa dia sebagai individu tetap orang yang punya hal baik dan punya hal mungkin yang kurang baik dalam dirinya. Kalau itu sudah dilakukan, berserah sama Allah. Allah akan menolong setiap hambanya yang mau berbuat baik. Gitu. Jadi memang proses memaafkan itu sebenarnya panjang ya Bu ini ya. Enggak instan yang ya udahlah aku maafin. Itu kan cuma hanya di mulut ya. Kalau di dalam hati, di dalam pikiran kan belum tentu ya. Jadi mungkin ada orang yang bilang, oke, aku kamu maafin, tapi aku nggak bisa lupain gitu ya. Iya, karena tadi bahwa kita manusia nggak bisa melupakan sesuatu yang mungkin sangat berkesan dalam hidup kita, baik itu hal baik sama hal buruk ya. Jadi sebagai individu yang mungkin juga kita mungkin posisinya orang yang meminta maaf. Ya. Nah, jangan berharap langsung dimaafkan dan langsung seperti tidak ada masalah gitu, karena memang mungkin kita punya masalah yang besar terhadap. Makanya kalau kita sebagai individu memaafkan orang lain, kita berharap suatu hari kalau kita berbuat salah, orang lain pun bisa memaafkan kita. Itu sih. Masya Allah, terima kasih sekali Bu Yani. Ini jadi kita benar-benar kayak saya konsultasi psikologi nggak sih jadinya? Boleh ya? Oh iya, sekalian mungkin karena Bu Eni adalah salah satu konselor ya di unit layanan bimbingan konseling, boleh di-share ke teman-teman, ke sobat biru semua yang pengen konseling juga, yang apa ya, bolehlah dikasih tahu ke teman-teman gimana caranya atau siapa aja yang ada di dalam ULBK itu Bu Eni. Oke, saya akan mulai dulu dengan konsep masalah yang dihadapi. Ada banyak mahasiswa yang datang ke saya itu merasa bahwa gue ini jangan diketawain ya masalah saya. Loh kenapa? Saya merasa masalah saya ini sangat-sangat sepele, sangat-sangat tidak seharusnya saya datang ke konseling itu. Oh, oh, seperti itu. Emang masalah yang kamu hadapi seperti apa? Dia bercerita panjang lebar. Jadi ternyata konsep masalah itu bukan kita bandingkan dengan orang lain, tapi konsep masalah itu adalah ketika dia mengganggu kehidupan kita. Jadi kalau ada orang merasa berenang tadi adalah sesuatu yang menyenangkan, itu bukan masalah bagi dia. Tapi kalau kita adalah orang yang tidak bisa berenang, kita akan menganggap itu adalah sebuah masalah gitu ya. Sehingga melihat masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang mengganggu atau sesuatu yang mengganggu kita. Gak bisa tidur, kepikiran terus, membuat sedih tiba-tiba gitu ya, membuat kecewa, membuat kita takut, dan lain sebagainya. Nah, ketika perasaan ini muncul, mau sekedar mungkin kucing mati gitu ya, kucing meninggal, tidak semua orang merasa bahwa kucing meninggal itu ada sebuah masalah. Iya. Tapi ada orang merasa ketika kehilangan seekor kucing itu adalah sebuah yang sangat menyakitkan. Berarti ketika sesuatu itu sudah sangat menyakitkan, membuat kecewa, membuat marah, maka harus segera mencari bantuan. Mencari bantuan profesional, salah satunya di Universitas IDA memberikan layanan secara gratis nih Mbak Ningrum. Iya. Boleh siapapun selagi dia adalah sivitas akademika, baik itu mahasiswa, teknik, Dosen, gitu boleh ya? boleh untuk datang ke unit layanan bimbingan dan konseling sekedar bercerita, karena tadi bahwa kita sebagai manusia punya kapasitas. Salah satu cara untuk mengurangi kapasitas dalam pikiran kita itu adalah bercerita, mengeluarkannya. Nah, kemudian mendapatkan alternatif berbagai solusi, kita berbagai alternatif solusi ketika kita konseling itu adalah bonus.
Nah, ketika kita membutuhkan hal ini, salah satu caranya adalah dengan menghubungi kontak person dari unit layanan bimbingan dan konseling, kemudian meminta jadwal konselornya, bisa memilih siapapun konselornya. Di sini ada 6, ada saya, Bu ini, ada Bu Rini, ada Bu Ferisa, ada Bu Hani, ada Pak Danang, dan ada Pak Ipung Hananto. Jadi ada 2 laki-laki dan 4 perempuan. iya. Boleh mau lintas gender, boleh yang sesama gender. Iya, biar lebih nyaman ya. Biar lebih nyaman, boleh terserah gitu ya. Kemudian meminta jadwal salah satu konselornya, atau boleh meminta ke admin kami mau konselornya siapa aja, yang penting segera bisa. Atau saya maunya ke Bu Ferisa, boleh gitu ya, tidak ada batasan untuk memilih. Dan kemudian setelah dijadwalkan, teman-teman bisa datang ke ruangan unit layanan konseling di selatan masjid, Mbak Ningrum. Jadi ada di gedung Visipo lama. Iya. Ini di sana ada ruang yang sangat nyaman untuk bercerita, sangat private ya, tidak didengarkan oleh siapapun. Dan kalau tidak mau meminta jadwal ke admin, bisa datang ke jadwal jaga konselor. Jadi setiap hari ada konselor jaga ya. Selama 2 jam. Setiap harinya bergantian ke 6 konselor untuk hadir standby di ruang konseling. Jadi kalau datang, Bu saya mau konseling, bisa jadi. Cuman ada plus minusnya nih, ketika memang menunggu di jadwal konselor, bisa jadi sudah ada yang datang duluan. Iya. Jadi harus menunggu. Sesi konseling itu di angka setengah jam sampai 2 jam ya, ada yang 1 jam rata-rata. Jadi bisa menunggu 1,5 jam gitu untuk menunggu giliran. Tapi memang terbatas waktu. Alangkah memang lebih baiknya membuat jadwal gitu ya. Kami memang jadwal temu biasanya kami akan mengambil juga jam jaga, agar di saat jam jaga kami free untuk melayani yang datang. Gitu. Jadi nggak usah malu ya, nggak usah apa ya namanya teman-teman dan sahabat biru semua. Ketika ada yang mengganjal di hati, ketika ada yang merasa terganggu, nggak nyaman, itu langsung aja dikonsulkan. Maksudnya karena sekarang itu mental health itu issues-nya anu banget ya, lagi kenceng banget ya, apalagi buat seumuran teman-teman mahasiswa di sini. Jadi nggak bukan hal tabu lagi kita konsul sama orang yang lebih profesional. Kalau mungkin orang dulu tuh bilang ngapain ke psikiater, ke psikolog, apa kamu gila ya, kan sekarang udah nggak gitu. Kalau kamu memang butuh tempat cerita, misalnya ke teman udah bisa cerita dan stress release, kalau aku bilang stress release itu udah cukup. Tapi kalau ternyata ke teman itu belum cukup, ya kita ke tempat yang lebih profesional menurut aku gitu ya. Karena memang salah satu layanan konseling, baik itu konselor, psikiater, psikolog gitu ya, kami benar-benar memegang asas kerahasiaan. Jadi benar-benar rahasianya akan terjaga. Coba Mbak Nino pernah nggak dengar cerita dari mahasiswa yang datang ke saya apa isinya belum kan? Iya, karena itu adalah salah satu asas yang kami pegang dan tidak boleh keluar kemanapun. Ada mungkin orang pengen tahu data-data tentang layanan konseling yang kami lakukan, tidak sedetail itu yang bisa kami ceritakan, hanya mungkin untuk laporan bulanan atau laporan tahunan yang kami bisa sampaikan adalah inisial. AJ masalahnya apa? Misal AJ masalahnya pribadi atau sosial, hanya batas di sana. Tapi kalau detail tentang apa, tidak bisa. Namun memang yang bisa kami lakukan adalah sesama rekan sejawat, kami bisa berdiskusi tentang mungkin masalahnya sudah sangat berat. Butuh pandangan dari rekan sejawat yang memberikan pandangan lain gitu ya, karena kita sebagai individu kan punya keterbatasan, emang sebatas itu Mbak gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau mau cerita, mau meminta layanan konsultasi konseling kepada unit layanan bimbingan dan konseling. Dan yang jelas itu gratis teman-teman. Iya kan, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya, nggak ada effortnya, cuma tinggal datang atau bikin jadwal ya. Dan dengan senang hati akan dilayani. Bahkan misalnya pun teman-teman tendik, teman-teman dosen yang memang perlu konsul, ya konsul aja ya. Kita juga tetap menjaga kerahasiaan kan ya. Tetap menjaga kerahasiaan walaupun itu tentang siapapun ya, mau pribadi, karir gitu ya, tidak ada akan disampaikan kemanapun gitu. Karena ya silakan tanyakan siapa yang bertanya, yang akan konsul ke saya, siapa yang pernah konsul ke Bu Weni, ada nggak kayak gitu kan ada.
Karena itu adalah sebuah kerasa. Karena saya pun sebagai individu tetap butuh ada momen di mana saya harus mengeluarkan pikiran saya. Karena kami sesama konselor akan saling berbagi cerita, berbagi keluh kesah. Karena kita sebagai individu itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Apalagi kayak teman-temannya mahasiswa Untidal ini sudah berasal dari berbagai daerah, mungkin jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, punya teman mungkin belum bisa terlalu bercerita lebih. Layanan konseling adalah jawabannya. Jangan lupa ya teman-teman, pokoknya ada sedikit ganjalan, jangan sampai ada masalah tuh sampai berlarut-larut ya. Jadi mengganggu kuliah kita, mungkin mengganggu pekerjaan kita, itu jangan sampai. Karena memang ketika masalah itu muncul biasanya masalah pribadi Mbak Nino. Jadi masalah pribadi pertama mungkin kecewa, marah, keuangan, itu kan masalah pribadi. Iya. Dan nanti akan berkait dia dengan masalah akademik, nanti masalah sosial muncul misalnya. Kita orang nggak enakan, punya uang dari orang tua sedikit, tapi sering diajak sama teman-teman jajan. Iya. Nggak enak nolak, ternyata uangnya nggak cukup di akhir bulan, akhirnya pasti pinjol. Iya, iya. Muncul masalah baru, ternyata nggak bisa bayar pinjol. Problemnya muncul gimana caranya untuk bayar pinjol, cari kerjaan. Pekerjaan capek, berdampak pada kuliah, Iya. tugas kuliah terbengkalai. Nilainya turun. Harus ngulang. Ternyata orang tuanya nggak mampu untuk bayar. Berkelit di sana. Iya. Tapi kalau dari awal saya punya uang segini, diajak teman untuk jajan yang mungkin di tempat fancy-fancy itu saya bisa nolak dengan cara yang baik, masalah itu nggak akan muncul. Gitu. Jadi masalahnya nggak berlarut-larut. Ya ampun, alhamdulillah sekali, terima kasih Bu Eni. Kali ini bincang biru kita kali ini sangat bermanfaat. Kalau kata orang-orang tuh daging ya, banyak daging di sini. Padahal mungkin Bu Eni mau ngasih sedikit apa ya, saran, sedikit masukan buat teman-teman, atau apa ya, masukan untuk tentang proses memaafkan, boleh di-share ke teman-teman Kak. Baik teman-teman, di saat ini mungkin kita sebentar lagi akan lebaran gitu ya. Kalau selama ini masih gengsi untuk meminta maaf, jadikanlah momen lebaran ini untuk bisa memaafkan diri sendiri, meminta maaf ke orang lain, dan memaafkan orang lain. Karena mumpung di saat lebaran ini tidak ada gengsi untuk meminta maaf mungkin sama teman lama yang selama ini tidak kontak, atau kepada saudara yang selama ini tidak kontak, inilah momen kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Dan ketika saat ini kita gunakan dengan baik, maka ke depan insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, lebih bebas dari beban yang mungkin selama ini membebani kita. Jadi sebelum terlambat, mumpung lagi lebaran, jadikan momen ini sebagai momen-momen yang sangat berharga untuk kita menjadi lebih suci, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat. Iya, ya jangan gengsi minta maaf, intinya itu ya teman-teman ya. Mungkin saya Atria Kustiningrum mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman. Selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat memanfaatkan momen yang spesial ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.